Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Maya. Aduh, mudah-mudahan yang ada di rumah. Ya, halo, ada? Halo? Ada. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita ketemu lagi di dunia yang ketiga kali ini. Semoga sehat ya, tetap semangat. Terima kasih juga kepada para partisipan dan Ibu instruktur yang sudah setia menemani kami. Semoga tidak bosan melihat dan mendengar ya Ibu Bapak semuanya. Karena ini maraton gitu. Dan nanti kita akan bertemu lagi. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya ketemu lagi gitu. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu hari ini ada materi yang ketiga, yaitu tentang sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dianur Marianti. Untuk kurikulum PT-nya mungkin sudah ya dari tadi atau nanti disampaikan kembali oleh Ibu presenternya. Yang jelas beliau adalah guru dan kepala hebat, pokoknya mah senior hebat sama Cece Maya ya. Mereka sudah banyak pengalaman di mana-mana, kemana-mana. Pokoknya pantengin terus di room kami dengan materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sekolah ramah anak. Silakan Ibu presenter, waktu dan tempatnya. Yes. Oke, terima kasih Ibu moderator yang cantik ya. Jangan bosan-bosan kepada Ibu host juga ya yang telah telaten membimbing kita semuanya, pada Ibu host, dan tak lupa juga kepada Ibu instruktur kita yang cantik-cantik, Ibu Diana dan Ibu Nur Hayati. Terima kasih banyak, akhirnya hari ini bisa memaparkan sharing sedikit tentang materi sekolah ramah anak ya. Mungkin Ibu Bapak ada yang sudah mengenal tentang sekolah ramah anak atau yang biasa disingkat dengan SRA ya Bu ya. Baiklah, tidak perlu perkenalan lagi ya. Nama saya Dianur Mayanti dari TK Negeri Pembina Sumedang. Ini Ibu Bapak, sebentar. Kenapa nggak bisa ini sebentar? Nah, apakah itu SRA atau sekolah ramah anak? Apakah Ibu guruna anu kedasar riwayat gitu ya, ramah-ramah gitu ya? apa yang terlibat di dalamnya? Ataukah lingkungannya atau bagaimana? Mari kita kupas sama-sama ya Bu ya tentang sekolah ramah anak. Nah, nih definisi dari sekolah ramah anak yaitu satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Itu adalah salah satu definisi dari sekolah ramah anak. Kemudian, keterlibatan sekolah ramah anak itu sampai di mana sih? Apa sih? Kenapa kita sebagai lembaga harus ramah anak gitu ya konsepnya? Karena nanti kita akan nge-link atau nge-map juga dengan desa layak anak, kemudian juga ada kabupaten kota layak anak. Ya, untuk saat ini ada pesengrid tiap kabupaten, di mana itu yang bagus kontribusinya kepada kabupatennya sendiri tentang kelayakan anak, termasuk kontribusi dari sekolah atau lembaga masing-masing akan menaikkan pesengrid kita berada di provinsi gitu ya Bu ya. Nah ini berhubungan dengan kabupaten kota layak anak ya, ada hak sipil dan kebebasan, perlindungan khusus ya, penguatan kelembagaan yaitu dengan adanya sekolah ramah anak itu, kemudian lingkungan keluarga dan
pengalternatifan kesehatan dasar, pendidikan, pemampatan waktu luang dan budaya. Konsep ini memaparkan bahwa I really believe that it takes a village to raise a child. Menurut Hillary Clinton, maksudnya bahwa suatu desa itu bisa membentuk anak gitu ya Bu ya. Jadi keterlibatan lingkungan itu sangat menentukan dalam satu kabupaten atau kota atau village layak anak. Itu keterlibatannya. Kemudian prinsip sekolah ramah anak itu yang bagaimana sih prinsipnya gitu ya. SRA merupakan turunan dari hak dasar anak yang terdiri dari yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Yang terbaik kita berikan kepada anak, baik itu pelayanan dari ibu gurunya, kemudian lingkungannya, kemudian gizi dan nutrisinya dan lain segalanya. Kemudian yang kedua adalah non diskriminasi, ya, tidak ada yang putih yang kuning, kemudian dengan level-level ekonomi berikutnya tidak semuanya mungkin sama ya. Kemudian partisipasi anak. Ini mungkin keterlibatan langsung kepada anak yang akan kita kupas juga tentang pembelajaran yang ramah anak itu bagaimana sih, gitu ya Bu ya. Kemudian juga kelangsungan hidup dan perkembangannya, kemudian pengelolaan yang baik, manajemen yang ada tentang sekolah ramah anak tersebut. Ini, kemudian konsepnya ada 3-4 konsep tentang sekolah ramah anak. Yang pertama adalah mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat. Jadi kita sebagai pengajar itu jangan hanya mengajari saja ya Bu ya, apa yang diajarkan, tapi harus menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak itu di sekolah. Dan sekolah merupakan tempat rumah kedua dari rumahnya. Ya Bu, jadi kalau misalkan anak TK Alim UI, istilahnya dalam bahasa Sundanya, itu adalah sudah merupakan konsep dari SRA. Karena mereka menemukan kenyamanan di sekolah, senang untuk sekolah ya, jadi tidak mau untuk pulang ke rumahnya gitu ya. Kemudian lagi orang dewasa memberikan keteladanan dalam seharian. Ini yang paling susah ya Bu ya. Tapi ini harus kita aplikasikan sedikit demi sedikit, yaitu memberikan keteladanan kepada anak. Dari sausap rambut dugikeun ka handap panginten ya, sausap kaki, kita harus memberikan keteladanan kepada anak setidaknya. Kemudian lagi ini. Sebentar Bu, ini ada apa? Ya. Kemudian memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Jadi semuanya terlibat penuh dalam melindungi anak, baik itu ada ibu guru, kemudian ada staf, kalau ada driver juga, kemudian lagi orang tua ya, memastikan bahwa terlibat perlindungannya. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan dalam konsep sekolah ramah anak. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah ya, demi program sekolahnya tersampaikan. Ini kondisi yang diharapkan dari sekolah anak adalah terdiri dari barisan. Jadi matobi ya Bu ya, I-nya ada 2. Barisan. B-nya yaitu bersih, kemudian A-nya itu asri, R-nya adalah ramah, I-nya adalah indah, kemudian I-nya lagi inklusif, S-nya adalah sehat, dan aman dan nyaman untuk A dan N-nya. Jadi adalah kondisi yang diharapkannya itu adalah barisan ya Bu ya, gitu. Itu yang diharapkan dari konsep sekolah ramah anak. Yang 6 tadi, apa saja sih orang tua harus terlibat dalam 6 komponen itu? Yang pertama adalah kebijakan SRA. Ya, kebijakan ini datang dari pemerintah daerah. Siapakah yang menentukan Bu yang termasuk sekolah ramah anak itu gitu ya? Ada ada yang mengajukan sendiri ataupun yang direkomendasikan dinas. Untuk sementara ini kurang lebih kalau dari mulai TK sampai SMP, kalau di Kabupaten Sumedang kurang lebih ada 17 atau 15 sekolah yang dikategorikan sekolah ramah anak, gitu ya. Kemudian lagi pendidik dan tenaga kependidikan terlatih antara hak anak dan SRA, ya. Jadi pendidik dan tenaga pendidikan harus mengerti tentang hak anak.
dan kemudian psikologis anak yang ada di lembaga kita. Yang ketiga adalah yang paling utama nih, proses belajar yang ramah anak, ya, di mana kalau proses belajar ramah anak itu menyenangkan dan anak tidak merasa didrill atau tertekan. Dari beberapa jenjang, berbagai jenjang juga seperti itu ya. Kemudian sarana dan prasarana ramah anak yang mendukungnya, kemudian ada partisipasi anak. Jadi keterlibatan langsung anak itu sangat ditentukan ya. Seperti tadi menyambung dengan konsep HOTS-nya Ibu Susi Cintiarani, bahwa dalam konsep HOT itu Ibu guru tidak banyak bicara dan Ibu guru hanya sebagai fasilitator saja. Ini sangat relevan sekali dengan pembelajaran HOT yang kita penuhi itu. Kemudian nyambung lagi dengan pembelajaran STEAM dan Lost and Found. Ini sama bisa dikategorikan, bisa digabung, dikombin dengan sekolah ramah anak. Kemudian partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, DUDI atau dunia usaha ya Bu ya. Kemudian stakeholder lainnya dan alumni. Ini semua komponen yang ada dalam sekolah ramah anak, di mana 6 komponen ini harus sama-sama saling menguatkan dan saling bersinergi. Gitu. Kemudian, nah ini pembentukan dan pengembangan SRA. Kumaha sih SRA teh? Apakah itu ditunjuk langsung sama dinas ataukah mau sendiri? Ini adalah salah satu jalurnya ya Bu ya, di mana ada konsep top down yang diminta oleh Pemda ya, seperti halnya TK Negeri Pembina Sumedang ini dipinta oleh Pemda dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Kalau bottom up, kemauan satuan pendidikan sendiri. Oh, dikira layak lah dengan indikator-indikator yang sudah ada, kita mau mengajukan, boleh itu juga ya. Kemudian nanti ada SK-nya dari Pemda, Bu, untuk sekolah ramah anak. Kemudian ada deklarasinya juga. Dan harus ada papan spanduk atau papan nama di sekolahnya, gitu ya. Kemudian kita dapat dilibatkan dengan dinas-dinas yang terkait. Khususnya yang paling sering itu adalah dinas sosial terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak ya Bu ya. Gitu. Kemudian ini kalau yang bottom up, yang mau, yang mampu dan maju gitu ya. Sehingga sekolahnya bisa menjadi sekolah yang terbaik di kotanya dan ramah untuk pembelajaran anak gitu. Kemudian lagi nih, jaring sekolah ramah anak. Ada 17 kementerian atau lembaga yang selalu terlibat dengan SRA. Karena itu adalah pendidikan itu yang penting ya Bu. Jadi semua unsur itu harus terlibat. Dari mulai Kementerian KPPA ya Bu. Kemudian Kemenfu, Kemendikbud itu sudah tentu ya Bu ya. Kemen LHK, Kemenag, Kemenkes, Keminfo, Kemensos, Bappenas, Kemenko VMK, Kemendagri, KPAI, BKKN, BPOM, BNPAB, BNN, dan Inovasi Sekolah. Ini adalah jejaring sekolah yang harus terlibat ke dalam sekolah ramah anak. Memang adalah lintas kementerian dan itu berada pada sumber utama kita meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan. Nah, nih sebagai gambaran saja, naon wae atuh ya, apa saja ya yang harus ada program gitu ya di sekolah tentang ramah anak. Mungkin saya akan uraikan, ini adalah SK-SRK dari Bupati dan dari Kepala Dinas itu ada ya Bu ya. Dulu TK Negeri sempat mengadakan MOU di Gedung Negara juga ya, bersama dengan lembaga-lembaga yang dikategorikan sekolah ramah anak. Kemudian ada salah satunya adalah program bawa bekal dari rumah. Di TK Negeri dari awal kita tidak diperkenakan membawa makanan, uang untuk jajan ya di sekolah, dan harus bawa bekal dari rumah dengan kategori atau makanannya itu apa saja, yaitu makanan yang sehat dan bergizi ya. Tidak diizinkan untuk membawa coklat, ciki, permen ya Bu ya, kemudian minuman-minuman berkaleng dan lain sebagainya. Dan jajanan kita kebetulan untuk saat ini tidak punya kantin ya di sekolah, sengaja untuk supaya anak tidak jajan. Yang berat bagi kami adalah karena lingkungan kami itu banyak pedagang ya Bu, perang batin antara kasihan yang dagang dengan peraturan yang ada di kami. Jadi kebetulan staf juga suatu saat sudah tidak ibu udah tega katanya ngusir yang dagangnya gitu ya. Jadi mungkin saya sendiri turun tangan, dan itu bagaimana cara kita mengelola manajemen hati ya Bu ya,
suatu sisi kasihan, mungkin ada dagang, ibu udah bilang pedagangnya ada yang begini, ibu masa saya tidak makan gitu ya. Kemudian satu lagi kita punya posisi visi misi yang kuat tentang sekolah ramah anak atau tentang kebersihan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi setidaknya secara perlahan atau secara baik-baik kita mengukakan bahwa kita punya aturan dan mohon untuk izin keluar tidak berdagang di lingkungan kami itu ya Bu ya. Kemudian ada program pembelajaran yang ramah bagi anak. Yang bagaimanakah yang ramah dari anak? Banyak sekali Bu. Kalau di pembelajaran di anak usia dini itu kalau kita mau tidak pensil dengan kertas saja, itu sudah ramah bagi anak ya. Jangan memaksakan anak untuk calistung misalkan, itu sudah merupakan tidak ramah ya Bu ya. Karena mungkin dinilai anaknya, kalau anaknya tidak mau, mereka akan merasa tertekan ya Bu. Beda lagi dengan anaknya yang mau yang sudah matang, kalau mau belajar juga, mangga silahkan gitu ya. Kemudian dari alat peralatannya ya, seperti yang aman dan nyaman ya Bu ya. Kemudian juga dari pembelajaran yang kita berikan inovatifnya dari gurunya gitu ya. Kemudian ada salah satu programnya lomba menghias taman kelas. Nah ini yang tadi dikategorikan dalam 6 komponen itu, dilibatkanlah orang tua. Ada kerjasama anak, guru, dan orang tua ya. Kemudian lagi ada program keranjang kejujuran. Ini adalah melatih salah satu karakter jujur bagi anak usia dini. Karena memang jujur itu gampang-gampang susah ya Bu ya. Kita juga kadang ada mengaplikasikan kejujuran itu gampang-gampang susah. Apa itu keranjang kejujuran? Jadi biasanya di tempat aula atau yang terbuka kita sediakan keranjang, di mana kalau anak-anak menemukan hal itu topi kah, uang kah, mainan kah, maka mereka akan menyimpannya di keranjang kejujuran itu. Bukan haknya dia, bukan punya dia, maka dia harus mengalihkan ke keranjang kejujuran. Itu sebagai salah satunya ya. Kemudian ada program cooking class dan market day yang ada di sekolah kami, di mana anak-anak ada yang terlibat dengan orang tua, ada dengan ibu guru juga gitu ya. Mereka masak bersama dan mereka pasarkan. Ini merupakan salah satu memupuk entrepreneurship kepada anak usia dini. Kemudian pengelolaan sampah menuju bank sampah ya. Mungkin kalau uraian seperti ini Ibu tidak akan sedikit terbayang. Kalau ada realnya, mangga ini sebagai gambarannya. Ini harus ada spanduk sekolah ramah anak yang kami pasang seperti ini. Dan ini adalah surat keputusan kepala dinas. Ini salah satunya di tahun 2017 ya Budah, dan ada yang terbaru dari Bupati, dan mohon maaf belum bisa ditayangkan ya. Kemudian lagi nih sarana dan prasarana yang mendukung anak-anak untuk bermain ya Bu ya. Alhamdulillah kita TK Negeri mempunyai tanah sekitar 4.500 meter persegi, jadi anak leluasa untuk mengembangkan motorik kasarnya ya. Jadi kalau pulang itu tidak ada anak TK Negeri yang bersih gitu ya Bu ya. Kalau pulang itu dengan penuh keringat lah, kaos kaki kotor lah, dan kita itu sosialisasikan kepada orang tua, dan itu memang perkembangan anak yang sesungguhnya. Kemudian lagi ini yang tadi saya bilang lomba menghias taman kelas ya. Jadi keterlibatan anak dan orang tua dan guru juga terlibat. Di mana saya membuat, karena di saya ada 7 rombel, membuat 7 lahan ya Bu, membuat 7 lahan yang akan mereka kelola sama-sama ya. Dan ada limitnya, ada sekat-sekatnya. Ini adalah tamannya B1, B2 gitu ya. Ini adalah tamannya B5 dan ada 7 taman yang kita kelola gitu ya. Setidaknya jadi mereka bertanggung jawab sendiri bagaimana cara menghias taman sekolah supaya sekolahnya tadi barisan ya Bu ya. Jadi terkait barisan apa? Aman, sehat, indah, dan asri gitu ya. Coba menciptakan seperti itu. Kemudian lagi ada ini joyful learning ya Bu ya. Jadi mereka pembelajaran sambil menyenangkan ya Bu. Tidak terkait atau tertekan batinnya, tidak sesuai dengan batinnya. Mereka harus memilih minatnya sesuai dengan minat anak, apa yang mereka perlukan. Kemudian lagi ini adalah cooking class dan market day ya. Di mana ini salah satu foto rembukan dari orang tua, guru dan anak. Kita mau cooking class apa nih hari ini? Ayo kita sama-sama ya Bu. Dan ini adalah dipasarkan.
tiap kelas itu mempunyai apa namanya menu yang berbeda ya, memenuhi menu yang berbeda, dan saya memberikan himbauan kepada orang tua bahwa untuk uh, hari ini orang tua bisa membeli apa namanya sedikit menu yang dibuat oleh anak dan ibu guru ya, dan anak senang sekali Bu, begitu antusiasnya mereka belajar untuk apa namanya berjualan, di mana ada satu orang anak yang menjadi kasir, yang lainnya menjadi pelayan gitu ya. Di sini konsep untuk matematiknya, uangnya juga pecahannya bisa tersampaikan. Anak sudah tahu bahwa misalkan satu makanan itu harganya 5.000 gitu ya, satu minuman itu 5.000, kalau dia beli dua itu 10.000. Kalau orang tuanya, nak, mama beli ini nak nih, ada uangnya, mereka lihat uangnya, oh ini berapa nak uangnya, 50.000, mama belanjanya berapa, satu makanan, satu minuman menjadi 10.000, oh jadi kembalinya berapa nak, 40.000 Bu. Nah, alhamdulillah ya konsep itu sudah terbangun Bu. 40.000 itu yang mana sayang? Yang merah atau yang hijau atau yang mana? Ini Bu yang ini. Dan mereka benar gitu ya. Itu salah satu konsep yang ramah anak, belajar tanpa tersadarkan merekanya belajar. Itu ya Bu ya. Mungkin semuanya juga sudah mengalami, dan ini kerjasama dengan dunia lain ya. Kita banyak keterlibatan dengan baik itu dunia usaha ya. Salah satunya, mohon maaf disebutkan ya Bu, ada Gria Pelajar Sumedang, kemudian ada Asia juga, di mana itu adalah kontribusi kita apa namanya simbiosis mutualisme ya Bu ya. Jadi kita akan mengadakan, mereka perlu dengan kita, ada event-event kita melaksanakan, dan nanti kalau pada event mereka juga yang mendukung kita gitu. Seperti itu. Kemudian lagi, nah ini mungkin contoh-contohnya sudah cukup ya Bu ya. Seperti itu. Untuk merangkum awal dan akhir, marilah kita lihat bagaimana sih sekolah ramah anak itu, dengan kesimpulannya dengan video ini ya Bu ya. Mari kita simak sama-sama. Nggak kedengeran? Betul? Nggak kedengeran teh? Nggak ada suaranya? Oke, sebentar. Tidak ada suaranya, sebentar. Yang videonya ya, sebentar ya. Oke. Sebentar.
Hmm. Kedengaran tidak, Bu Maya? Ada suaranya cuman Oh iya, sebentar, sebentar. Oke. Gambarnya nggak ada. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini ada di PPT videonya Bu Maya. Sengaja. Oke. Ada suaranya nggak? ada. Ada. Sudah ada. Suaranya ada cuman gambarnya ya. Gambarnya belum ada. Sebentar ya. Bentar. Sebentar. Ada nggak suaranya? Ada. Nggak ada. Ada suara? Nggak ada. Ntar dulu ya. Ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ada? Tidak. Belum. Oh, ada sekarang gambar. Ada. Udah. Dari ulangi ya. Sebentar ya. Oke, mangga. Belum ada ya suaranya. Gerak. Halo. Bu, ini ada pertanyaan mau dijawab dulu atau bagaimana? Sudah video aja ya, Neng? Bu Andi ya. Bu Video Susi. dulu. Iya. Ya. Siap. Siap, ya.
Oh ya udah, apa ya? Oh iya. Ya, mangga. Azan, bagaimana? Azan dulu ya. Mungkin Lagi azan dulu ya. Oh, ya, boleh. menunggu azan dulu atau lanjut saja? Mangga tuh, mangga boleh. Mangga buat. Kita sebentar lagi waktunya ya. Ya. Atau boleh ini ada pertanyaan dari Bapak Nanang. Boleh. Mau dibacakan sekarang saja ya? Ya, boleh. Pak Nanang bertanya, terima kasih ya Pak Nanang. Pak Nanang bertanya, biasanya sebuah kebijakan muncul karena fenomena tertentu. Misalnya gerakan literasi muncul karena rendahnya peringkat siswa Indonesia dalam kemampuan literasi di dunia. Untuk program sekolah ramah anak, apa yang menjadi latar belakangnya? Apakah sekolah mulai tidak ramah lagi atau bagaimana? Sebab sekolah harus ramah terhadap siswa dan semua warga sekolah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari filosofi dan prinsip-prinsip pendidikan Indonesia. Nah, itu mungkin Bu pertanyaan dari Bapak Nanang, silakan mau langsung dijawab. Iya, terima kasih ya Ibu Moderator ya, Bu Susi. Ya, Pak, terima kasih banyak ya, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin kronologisnya kenapa ada sekolah ramah anak ya. Bukannya mungkin kita tidak ramah, Pak, tapi mungkin keadaan kita yang lain dari zaman terdahulu gitu ya. Karena mungkin pengaruh globalisasi ya, karena pengaruh gadget dan lain sebagainya. Di sekolah itu kan banyak sekali hal-hal yang tidak diharapkan ya Pak ya. Di antaranya adalah misalkan untuk jenjang yang lebih atas adalah anak-anak tawuran seperti itu ya Pak. Kemudian lagi ada mohon maaf sekali mungkin ada yang tentang seks bebas ya Bu ya di antara anak sekolah gitu ya. Jadi mungkin mengembalikan kepada ranah kita zaman dulu karena mungkin zamannya sekarang itu beda dengan zaman yang lain. Itu mungkin salah satunya. Mohon maaf barangkali tidak puas dan nanti saya mencari jawabannya yang lebih sempurna gitu ya Pak. Bagaimana Bapak untuk Bapak Nanang? Ya mangga, bagaimana Pak Nanang? Sudah puas, Pak? Pak Nanang, semoga sudah puas ya Pak ya dengan apa yang sudah dijawab oleh Ibu presenter. Mangga yang lainnya di sini ada nanti tadi Bu Diana ya sepertinya mau bertanya Bu, silakan. Mangga boleh. Ayo mangga Pak, mangga boleh masuk mangga. Ya mangga. Oh Bapak atas, mohon mangga atas Bapak. Ya mangga. Mohon sami-sami. Iya sami-sami mohon Bapak. Ya hatur nuhun. Mangga yang lainnya. Mangga yang lainnya ya. Mangga yang lainnya. Ibu instruktur barangkali mau menambahkan atau mau bertanya. Iya izin bertanya ya. Boleh Bu, boleh Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dian, terima kasih nih materinya. Aduh, luar biasa. Saya jadi bisa melihat
sekolahnya keren banget, bagus banget sekolahnya. Aduh, lagi belajar Bu. Lagi belajar Jadi pengen punya anak kecil lagi dan memasukkan ke TK itu. Ayo atuh Ibu mangga saya asuh. Iya, ini Bu Dian, saya tertarik sekali dengan konsep. Ya, nanti cucu saya, Bu. Insya Allah. Kemudian mohon izin bertanya. Ini Ya, Bu. tentang suara saya jelas ya? Jelas Bu, jelas Bu. sekali ya. Ya. Iya, terima kasih. Ini tentang konsep sekolah ramah anak ya. Tadi dijelaskan ini memang apa namanya, yang namanya sekolah ini sepertinya memang kalau dengar dari pemaparan Budian tadi sudah sangat luar biasa ya. Saya tertarik dengan jejaring Budian ya, yang tadi Oh, iya. disampaikan oleh Budian. Boleh. Tadi disampaikan Iya. ada 17 ya, 17 jejaring sekolah. Mungkin Iya. bisa Betul. dijelaskan Betul Ibu. contoh keterlibatan dari pihak jejaring itu dalam bentuk apa gitu dengan sekolah, kemudian contoh konkret kegiatannya seperti apa? Apakah sama nggak dengan yang dimaksud dengan jejaring itu dengan yang disampaikan di akhir tentang dunia usaha ya? Tadi Iya, yang terakhir tadi ya. Itu saja. Apakah Iya. konsep contoh kegiatannya apa, keterlibatan sekolah ini dengan jejaring sekolah tadi, apakah sama enggak dengan dunia usaha yang tadi Iya. contohnya sudah disampaikan. Ya, hatur nuhun Ya. Budian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaan Ibu dari jejaring yang tadi disebut Dudi dunia usaha itu apakah terlibatan dalam 17 kementerian atau lembaga ini atau tidak? Mungkin ya Bu seperti itu. Itu mungkin jawabannya iya Bu. Jadi merangkap. Di sini ada inovasi sekolah yang bisa mengembangkan jejaring untuk yang lainnya gitu ya Bu ya. Jadi ada inovasi sebenarnya itu kan inovasi sekolah sendiri. Apakah saya mau nggak kerjasama dengan dunia lain gitu ya Bu ya gitu. Itu adalah masuk ke dalam seperti ini ya Bu. Kalau ini adalah jejaring yang memang notabene dari pemerintah sudah dikhususkan ya Bu ya. Seperti Kemen LK lingkungan hidup ya Bu ya. Waktu saya membuat taman kelas itu saya berusaha konfirmasi dulu ke LH Bu, dan alhamdulillah ada sedikit tanaman yang mereka berikan kepada kami gitu ya. Kalau Kemenag juga sama ya Bu, kita sudah linknya sudah ke Menkes apalagi gitu ya, kita sama-sama gitu ya. Kemensos sudah juga ya Bu. Untuk Kemendagri yang lainnya ini belum sampai sini saya alami gitu ya Bu ya. Cuman kalau Kemendagri bukan Kemendagri mungkin ya. Kita di sini dengan Kemendagri dulu pernah kita waktu Bapak Bupati kita menjadi anggota DPR RI gitu ya Bu, sekolah yang ramah anak itu salah satunya lah diundang untuk pergi ke DPR Bu, ke gedung DPR MPR RI ya, mungkin itu salah satunya. Jadi anak TK juga tahu. Saya mungkin nanti ada sedikit boleh menayangkan Bu ya. Jadi mungkin mereka senang atau tahu bagaimana cara kerja di DPRD. Udah duduk aja di kursinya mereka senang gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang dari Sumedang yang bisa menggantikan Bapak Haji Doni Ahmad Munir bisa menjadi wakil rakyat di sana gitu ya Bu. Ini ada KPAI sudah termasuk BKKBN, BPOM, BNPD, BNN dan inovasi sekolah. Yang Dudi itu mungkin masuknya ke sini ya Bu. Jadi mencari jejaring yang lain itu termasuk dalam pengembangannya sekolah sendiri. Itu mungkin Ibu. Mohon maaf jawabannya barangkali Ibu kurang puas. Hatur nuhun Budian. Ya. Hatur nuhun. Iya sami-sami Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, mangga mau bertanya atau mau menambahkan? Mau menambahkan mangga ya? Ya. Ini ada dari Bu Diana Ibu instruktur kita ya Bu. Ya. Beliau di Ya. 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 Enggak, udah. Ada lagi yang mau bertanya?
Bu Diana memberikan itu ya apa? Memberikan masukan katanya Ya. ketika kita men-share konten, coba share kontennya dengan audio supaya aktif suaranya. Terima kasih ya Ibu Diana, Ibu Susutika sudah memberikan sarannya. Siap. Mangga, Langsung dari mangga. videonya aja ya. Langsung dari videonya gitu ya. Di share kontennya. Bu. Tadi saya masukkan ke dalam PPT Mangga, videonya. Bu Ida. Mangga, Bu Ida mau bertanya apa? Mangga, kalau mau langsung bicara silahkan mic-nya di dulu. Kalau mau di kolom chat mangga nanti saya bacakan. Silakan. Ya, Boleh. iya. Mau bertanya. Ida mangga. Wida masih ada? Mangga Bu Ida. Ya. Mangga Bu Ida. Ya, mangga Bu Ida. Halo, halo. Ah, mangga. Ya, mangga Ibu Ida. Ya, hatur nuhun. Kesempatannya terima kasih banyak. Ini yang mau nanya yang tadi, yang pertama prinsip apa tadi saya nyatatnya keburu si slide-nya keburu pindah. Ibu yang ini yang kepentingan bla 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 terus ada non diskriminatif, Ya. ada partisipasi anak. Nah, itu ke bawahnya, Bu. Punten. Yang itu aja, Ini. Bu. Terima kasih. Oh, ini. Yang Oh, ini. baris yang mana? Oh iya iya Yang mana yang- Bu Ida? iya yang itu. Prinsip. Prinsip sekolah ramah anak. Prinsip. Ya, ya, mohon. Mohon. Hatur Iya. nuhun, Bu. Ya. Mangga. Sami-sami Bu Ida. Mangga Bu presenter. Mau dibacakan Bu Ida? Boleh. Dibacakan. Mau dibacakan atau sudah dicatat? Sedang mencatat, Bu. Oke, siap sayang. Oh. Oke, Ah. mangga. Mangga, mangga, mangga. Prinsipnya ada 5 ya, Bu. Kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi anak, hidup kelangsungan hidup dan perkembangan dan pengelolaan yang baik. Itu Ibu Ida Manawi. Mangga, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Atau yang mau menambahkan? Mangga, Ibu Mimi mau bertanya atau mau menambahkan? Yuk, Mangga. Masih Iya. ada tidak? Kalau misalnya sudah tidak ada, ini waktunya sudah 10 menit lagi ya. Kalau Udah, kita makasih, Bu. Makasih banyak. Oke, sami-sami Bu Ida. Iya, Mangga. Ya, bagaimana Ibu Hatur presenter, Ibu nuhun. host? Iya. Waktu kita sudah Iya. Ya, sudah tinggal ada. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Iya. Lebih ya. Ya. Masih ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Mau nyoba video Mangga. langsung? Atau Ya, tayangan terus saya video langsung mengingatkan, dari itunya jangan tidak di lupa. PPT kali ya? Ya, sok Mangga kalau mau coba. Jangan lupa Coba ya. presentasinya ya. Ya. Bentar. Sebentar ya, dicari dulu. Iya, 10 menit lagi. Oke. Mangga. Yang
Mau masih ada yang ditanyakan, boleh. Jangan lupa presensinya ya. Presensi materi yang tadi sudah saya japri ya Ibu-ibu ya. Yang season sebelumnya. Ya, yang 2. Bentar. Bu Ida, Bu Eni, Bu Ida, Bu Eni, ya. Sekarang Ada ada nggak? suaranya nggak? Nggak ada sama. Nggak ada? Ya. Nggak ada sama. Oh, nggak bisa masuk berarti ya. Sudah langsung dari itunya tidak di PPT. Ya. Nggak ada. Nggak ada, Say? Nggak ada. Ai gambar mah ada. Nggak ada sama saya. Coba ada. Coba. Bentar, Neng. Ya. Setia menanti. Oh, Bu Ida bertanya, katanya, oh ini kan ada grupnya ya. Emang ada Bu Ida, kita peserta PCT batch 6 ya. Nah, kalau misalnya Bu Ida mau gabung juga nggak apa-apa, Bu Ida ya. Lumayan nambah ilmu, wawasannya Bu Ida ya. Halo? Halo? Nah, sekarang ada gambarnya. Halo? Ada Ada gambar, gambarnya. tapi Suaranya ada suaranya nggak ada. Nggak ada. Saya. Halo. Halo Bu Diana, mangga boleh. Bagaimana? Ibu moderator izin ya. Iya, sok mangga Bu. Mangga Bu, sok mangga. Ya Bu, mangga Bu. Ibu Dian coba share kontennya. Waktu share konten di atas itu kan ada image ya, ada teks dan image. Nah, itu diklik, Iya. di stop dulu. Iya, terus Bu? Di Udah, stop sharing? ya stop sharing dulu. Setelah Iya. kemudian Ibu klik dulu share kontennya, klik dulu. Di atas itu ada yang teks and image, kalau tidak salah di atas itu. Di paling atas pas waktu muncul kan share konten ya Bu ya. Kemudian ada pilihan tuh. Kemudian di paling atas pojok kirinya itu ada teks dan image. Teks Kemudian dan image ya. Ya, itu kemudian klik Ini? dulu. Ya, kemudian klik audio yang bawahnya. Yang audio. Ya, ada Ibu audionya? Yang audio di situ ada share untuk audio. Share untuk audio. Sebentar, Pak. Oh, ini ya. Oh, ini. Oh, bukan Ibu, waktu share kontennya, Bu. Oh, pas share konten. Sebentar, Jadi pas Bu. waktu share konten, Ibu klik share kontennya kan itu tanda panah ke atas ya, Bu ya. Terus kemudian ada pilihan beberapa pilihan. Nah, sebelum diklik beberapa pilihan tersebut, Ibu diatur dulu yang di atasnya di pojok sebelah kiri. Waktu menu itu terbuka ya, ada yang share text image, itu diganti nanti ada pilihannya yang paling bawah itu ada audio. Audio, sebentar Bu. Halo, terdengar Bu? Iya Bu. Halo? Iya Bu. Halo Bu, ada. Lagi dicoba Bu. Halo Bu, ada. Mana ya? Mana? Kita penasaran dari semalam Bu. Ada
terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Oke, siap. Boleh. Ya, siap. Oke, siap. Ya. Sudah? Mungkin menyimpulkan saja ya Bu ya, bahwa sekolah ramah anak itu disimpulkan saja sudah? Atau saya berikan lagi Mangga. Ibu Mas, Ya. mangga yang disimpulkan dulu sama Ibu presenter. Ya. Video tayangan tadi merupakan kesimpulan dari pemaparan hari ini bahwa sekolah ramah anak itu harus dilihat dari beberapa komponen yang tadi 6 komponen yang sudah dijelaskan pada awal ya Bu. Kemudian lagi tujuan dari sekolah anak itu adalah menciptakan sesuatu yang tadi disingkat dengan barisan, di mana sekolah itu harus bersih, aman, nyaman, indah gitu ya, dan inklusif juga aman dan nyaman. Seperti itu Bu. Dan program-programnya juga harus mendukung kepada segala program ramah anak yang bisa nantinya mungkin untuk kedepannya menciptakan kualitas dari pendidikan kita sendiri, baik itu di Sumedang, Jawa Barat maupun di Indonesia, bahwa kita adalah punya kualitas pendidikan yang bagus sesuai dengan budaya atau daerahnya masing-masing. Seperti itu ya Bu. Program-programnya diantaranya kalau khusus saya berkecimpung di pendidikan anak usia dini yang seperti tadi lomba taman kelas, menghias taman kelas itu juga bisa dilaksanakan untuk perjenjang dari TK sampai SMA mungkin. Bawa bekal juga tidak ada salahnya ya Bu ya, untuk anak-anak, ibu gurunya, anak SMA juga bisa bawa bekal dari rumah, dan sampah juga sama gitu ya. Halo? 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 Iya, Bu Maya suaranya ada? Halo? Berarti punya berarti punya Bu Dian ya? Ya, yang lupa. Tadi teh udah tapi Oke, langsung aja ditutup aja. Boleh nggak apa-apa? Atau lagi share itu dulu? Halo? Bu Dian? Halo, Bu? Mana ya? Halo? Terhempas gitu? Atau kemana ya? Gimana, mau nunggu aja dulu? Kenapa? Aduh maaf ini. Halo Bu. Aja tidak ada ya. Menghilang suaranya. Ya gimana? Gimana? Udah disimpulkan lagi? Iya. Sudah tadi ya. Sudah disimpulkan. Oh iya. Ya cukup saja ya. Oke. Sudah. Ya siap. Aduh kalau udah ya tadi putus-putus ya Bu ya. Ya, ya mohon maaf ya Ibu Bapak. Tadi pas barusan Ibu presenter menyampaikan kesimpulannya ada gangguan jaringan ya Bu ya. Mohon maaf. Betul. Iya. Oke, baik Ibu dan Bapak, hatur nuhun, terima kasih. Kak, Ibu Diana dan Ibu Yati yang selalu bersetia
mendampingi dan membimbing kami, Kak Hatinya, Kak Lelah ya. Terima kasih. Para partisipan juga terima kasih, Ibu Presenter, Ibu Host terima kasih juga atas kerjasama timnya yang baik ya. Dari semalam kita berusaha. Ya, betul. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Walaupun ada kekurangan sedikit-sedikit kami mohon maaf ya Ibu dan Bapak. Baiklah, tadi kesimpulannya sudah disimpulkan oleh Ibu Presenter. Kita tutup saja kegiatan Konstitusi 3 kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Host, Ibu Maya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Amin. 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 Oke.